Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu dimanapun kalian berada? Hari ini saya Bu Eti bisa milih. Ya, kita kali ini ingin membantu sedikit bagaimana memecahkan soal tentang apa Bu? Tentang gaya dan usaha juga percepatan. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Sam ya. Iya, karena PJJ ini fisika itu kan problem ya Bu ya. Nah. Ya Allah, mudah-mudahan kalian dengan melihat tayangan kami berulang-ulang, coba terus ya nak ya. Karena fisika nggak bisa langsung bisa ya, Bu Sam ya. Harus mencoba gitu ya. Jadi ini kita mau memberikan beberapa contoh soal untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal yang ada di rumah. Alhamdulillah, bersedekah ilmu ya Bu ya. Dan ini insya Allah untuk semua kalian di seluruh Indonesia ya, tidak hanya anak-anak kita ya, SMP Negeri 2 Cilegon, tapi insya Allah Semoga untuk dapat semua. membantu. Amin. Oke, selamat mengikuti. Ya, yang belum subscribe tekan tombol yang merah ya, yang subscribe-nya yang sudah nggak merah jangan ditekan lagi ya. Subscribe yang merah ditekan, like-nya, share bagi teman-temannya ya dimanapun berada jika ada manfaat. Baiklah anak-anak, kita akan mulai memecahkan soal gaya dan usaha dalam materi fisika kelas 8. Di dalam memecahkan soal gaya dan usaha, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang adanya arti dari gaya dan beberapa contoh dari gaya, juga beberapa hukum Newton yang sudah pernah Ibu sampaikan pada waktu minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan mulai dengan mencoba menyelesaikan beberapa soal hitungan yang sesuai dengan rumus yang sudah pernah Ibu sama Bu Eti sampaikan pada waktu minggu yang lalu. Yang pertama, sebuah balok bermassa diletakkan di atas bidang datar yang licin. Kemudian seorang anak ingin mendorongnya dengan gaya sebesar 500 Newton. Namun, ada seorang anak lain yang mendorong balok dengan arah yang berlawanan. Akibatnya, balok menjadi tidak bergerak. Kondisi ini digambarkan pada skema berikut. Selanjutnya, berapakah gaya yang diberikan oleh anak lain tersebut? Kita lihat dengan contoh soal yang ada. Setelah kita gambarkan sesuai gambar yang sudah diberikan di sini, ini ada dua orang anak ini saling mendorong. Nah, gaya yang satunya itu 500 Newton. Tapi yang satunya belum tahu ini gayanya berapa ya. Tapi bendanya tidak bergerak. Nah, untuk itu di dalam menyelesaikan soal kita lihat yang gaya yang mana sih di dalam soal ini. Kalau gaya itu satuannya Newton, berarti di situ gayanya 500 Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan gaya yang satunya, karena berlawanan arah, berarti di situ nanti simbolnya pasti berbeda. Kalau yang ke kanan itu positif, yang berlawanan berarti negatif. Nah, untuk itu diketahui F1-nya 500 Newton dan ditanyakan F2. Nah, benda menjadi diam artinya benda yang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja pada benda itu. Dapat dikatakan resultan gaya yang terjadi adalah nol, terjadi hukum Newton 1. Perhatikan perhitungan selanjutnya sehingga diperoleh F2 sama dengan min 500 Newton negatif, artinya gaya yang berlawanan. Nah, di sini berarti sigma F, sigma itu jumlah gaya sama dengan F1 anak yang satu tadi
dikurangi F2. Kenapa dikurangi? Karena di situ berlawanan arah. Nah, di situ jumlah gaya atau sigma F 0. Kenapa dikatakan 0? Karena tidak ada yang bergerak dalam posisi diam. Sehingga 0 sama dengan 500 Newton dikurangi atau min F2. Sehingga F2 sama dengan 500 Newton ke arah berlawanan F1 sehingga F2 sama dengan min 500 Newton. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Terdapat 2 buah gaya dari 2 orang pendorong gerobak sampah yang masing-masing F1 sama dengan 400 Newton dan F2 sama dengan 700 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan, maka carilah resultan kedua benda tersebut. Nah, kalau dilihat pada soal yang ada, lihat sudah diberikan gambar seperti ini. Sehingga cara menyelesaikannya itu diketahui dulu, diketahui F1-nya karena di situ ada 2 orang. F1-nya 400 Newton dan F2-nya 700 Newton. Yang ditanyakan adalah resultannya atau R. Sehingga jawabannya R sama dengan F1 plus F2 sama dengan R sama dengan 400 Newton plus 700 Newton sama dengan 1100 Newton. Jadi resultan gaya sama dengan 1100 Newton. Itu mudah anak-anak. Oke, dilanjutkan. Di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi mencari gaya semua, nah sekarang kita berikan contoh soal yang mana berhubungan dengan hukum Newton 2 bahwa A sama dengan F per M, atau kalau dibolak-balik bisa mencari A bagaimana dan M bagaimana. Nah sekarang contoh soal ini adalah kita perhatikan dulu apa yang dicari nih. Seorang anak sedang mendorong gerobak pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu 20 kg, maka carilah percepatan benda tersebut. Nah, yang ditanyakan ini adalah percepatan. Kita ingat bahwa percepatan itu A karena acceleration ya. A sama dengan F per M karena F sama dengan M kali A. Jadi kita lihat lagi nih penyelesaiannya. Diketahui F-nya 500 Newton. Kemudian M-nya 20 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Sehingga jawabannya adalah A sama dengan F per M. Jadi 500 Newton dibagi 20 kg sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut adalah 25 meter per sekon kuadrat. Mudah ya anak-anak ya. Lanjut. Ini sedikit berbeda nih. Ini mencari usaha. Nah, di dalam mencari usaha, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar yang bekerja pada beberapa gaya berikut. Nah, ini ada gaya yang satu arah 5 Newton dan 7 Newton. Kemudian digeserkan ke tempat yang berbeda dengan jaraknya 600 cm pada lantai yang licin.
maka besar usahanya berapa setelah dipindahkan tersebut. Jadi pembahasannya diketahui apa di situ, yang searah berarti dijumlahkan tuh gayanya. Nah, F1-nya 7 Newton, F2-nya 5 Newton, sedangkan jaraknya 600 cm. Awas, biasanya kalian nggak kurang teliti. Di situ 600 cm harus dijadikan ke meter dulu karena biar setara dengan satuan yang lain. Sehingga kalau 600 cm menjadi 6 meter. Nah, ditanyakannya usaha. Usaha itu lambangnya W. Kenapa W? Karena usaha itu in English work. Sehingga W sama dengan, ini rumusnya nih, W sama dengan F kali S. Gaya kali jarak atau perpindahan. Sehingga W-nya sama dengan F-nya dijumlahkan tadi karena searah 7 ditambah 5 dikalikan S-nya 6. Sehingga W sama dengan 12 kali 6 sama dengan 72 Joule karena satuan usaha adalah Joule. Oke, anak ibu, tadi dengan Bu Samini ya sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana untuk soal-soal yang biasa muncul di ujian sekolah ya. Sudah ibu pilih beberapa soal yang mendekati ujian sekolah. Mari kita bahas bersama ya, anak-anak ibu. Oke. Iya. Jadi begini, contohnya 2 anak mendorong lemari sejauh 1,5 meter. Usaha bersama kedua anak tersebut adalah 630 Joule. Jika gaya gesek antara lantai dan lemari itu 200 Newton, gaya Andi dan Budi masing-masing adalah ya. Ini bagaimana nih ya memecahkannya? Oke, yang pertama diketahui dulu. Pertama diketahui ada sejauh, berarti kan jarak ya. Perpindahan boleh. Perpindahan itu 1,5 meter. Nih S 1,5 meter. Usaha bersama berarti usaha, simbolnya W, work ya. 630 Joule. Kemudian gaya gesek antara lantai dan lemari 200 Newton. Tulis aja FG ya. F itu gaya, G gesek 200 Newton. Oke. Ditanya berapa gaya Andi dan gaya Budi. F Andi dan F Budi itu berapa? Di penjelasan Bu Samini soal sebelumnya sudah pernah bahwa usaha W adalah gaya F dikali perpindahan S atau jarak ya. Nah, sekarang F-nya di sini adalah F gabungan ya. Karena usahanya juga usaha gabungan. Jadi F Andi ditambah F Budi. Ya, jadi usaha W adalah F Andi ditambah F Budi dikurangi F gesek. Karena kalau ada benda bergerak ke sebelah kanan, maka gaya geseknya akan sebelah kiri berlawanan. Jadi, misalnya ban mobil menggelinding, dia bergesekan dengan aspal. Kalau tidak bergesekan nanti dia akan selip ya. Ini juga sama lemari. Lemarinya maju berarti gaya geseknya mundur seperti itu supaya bisa pindah. Ya, maka F gesek adalah arahnya berlawanan dengan lemari yang didorong F Andi dan F Budi ya. Jadi arahnya berlawanan sehingga negatif atau dikurangi F gesek dikali jarak. Jadi F-nya diselesaikan dulu ya. Oke, nah kita lihat W adalah usaha keduanya 630 Joule. Sementara F Andi dan F Budi belum diketahui, dikurangi F gesek 200. Dikali jarak atau perpindahan 1,5 meter. Nah, maka ini bisa dipindah ya. F Andi, F Budi dijumlah, dikurangi F gesek sama dengan
630 dari usaha dibagi 1,5 meter perpindahannya. Maka F Andi dan F Budi dikurang 200 adalah 420. 630 dibagi 1,5, ketemunya 420. Nah, F Andi ditambah F Budi sama dengan, yang min 200 dari gaya gesek pindah ke ruas sebelah kanan sama dengan. Nah, maka jadi positif. Tadinya negatif berubah jadi positif. Jadi, F Andi dan F Budi adalah 420 ditambah 200. Ya, jadi tadinya negatif di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Jadi positif. F Andi dan F Budi berarti totalnya adalah dijumlah aja. Berarti 620 Newton. Nah, dari jawaban A, B, C, D itu mana yang jumlahnya 620. Nah, kemungkinan itu adalah 300 ditambah 200, 320. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa? Kita cek. Yang A berapa? 420. Salah, ya kan? Yang B berapa itu? Yang B 470. Jauh ya. Yang C 640, kelebihan dikit. Nah, yang benar adalah yang D, yaitu yang 300 ditambah 320 sama dengan 620. Ini soal ujian sekolah. Sepertinya sih yang sering keluar seperti itu. Saya ambil dari soal ujian sekolah ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sama soal ujian sekolah. Jadi penyelesaiannya tidak sekali hitung langsung dapat ya. Nah, ini lebih unik lagi. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per detik kuadrat. Nah, jadi ada balok ditarik ya. Nah, itu dia mengalami percepatan 1,5 meter per detik kuadrat. Apabila di atas balok itu ditambah satu beban. Nah, awalnya tidak ada beban, ditarik. Setelah ini ditambah lagi satu kilo nih bebannya di atasnya nih. Maka percepatan yang dialami balok tersebut, kedua balok tersebut yang ditarik oleh gaya yang sama. Jadi awalnya adalah balok ini ditarik, masanya hanya 2 kilo, kecepatannya 1,5. Nah, kemudian setelah di tengah perjalanan ditambahin 1 kilo. Nah, gayanya sama, ya, gayanya sama nariknya. Nah, kira-kira percepatan yang barunya itu berapa? Gitu. Maksud soal itu seperti itu. Maka pertama adalah kita cari awalnya dulu, yang awal. Percepatan awal 1,5 meter per detik kuadrat. Massa benda tersebut, massa pertama ya, namanya M1 ya. Itu 2 kilo. Nah, kita cari dulu gayanya, gaya awalnya ya. Oke, gaya awalnya. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang setelah massa kedua ditambah 1 kilo ya. Jadi M1 ditambah 1 gitu. Berapa percepatan yang keduanya gitu ya. Oke, langkah pertama adalah cari gayanya. Gaya awal. Waktu gaya ini menarik balok 2 kilo masanya dan percepatannya 1,5 kilo dulu. Nah, rumusnya gimana gaya? F sama dengan M kali A. Masanya 2 kilo dulu ya, percepatannya awal 1,5 meter per detik kuadrat. Maka diperoleh gayanya adalah 3 Newton. Ini belum selesai ya. Jadi keunikan soal ujian sekolah itu seperti itu ya, tidak langsung ketemu. Nah, gaya ini dengan yang sama 3 Newton ini digunakan untuk narik beban lagi ya, untuk menarik balok, tapi ditambahin bebannya. Nah, berarti masanya M2-nya adalah tadi massa pertama ditambah 1 kg gitu kan, jadi 3 kilo kan ya. A2-nya berapa percepatan yang keduanya gitu. Pakai logika, kalau dorong 1 bakul sama 1 bakul setengah otomatis lebih cepat 1 bakul kan. Iya. Nah, jadi FA2-nya itu secara logika pasti lebih kecil ya, karena gayanya sama gitu, kecuali gayanya beda baru. Nah, sekarang A2 bagaimana nyarinya? Yaitu F yang awal ya sama kan,
dibagi M, tapi M-nya M yang kedua, yaitu M yang masanya 3 kilo. Dari mana 3 kilo? Masa awal 2 kilo ditambah 1 kilo gitu. Jadi gayanya tadi 3 Newton masukkan, dibagi 2 kilo plus sekilo atau 3 kilo. Ini yang barunya kan 1 kilo ya. Jadi A2-nya atau percepatan yang keduanya adalah 3 Newton dibagi 3 kilogram. Maka masanya percepatan yang keduanya adalah 3 dibagi 3 adalah 1 meter per detik kuadrat. Gimana? Kalau nggak paham, ulangi lagi. 10 kali gagal, ulangi lagi sampai 20 kali ya. Tidak usah kecewa karena memang fisika tidak hanya bisa mendengarkan video ini tapi harus ngotret ya. Latihan, tutup soalnya, kerjakan, buntu buka lagi. Terus seperti itu. Pantang menyerah ya. Itu soal ujian sekolah ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Tipe yang sering keluar di ujian sekolah sebenarnya hampir mirip yang kayak seperti tadi, cuma bentuknya beda ya. Oke, yang pertama. Berikut adalah 3 gambar benda nih, 1 2 3 ada 3M tuh 23 itu seperti balok ya. Balok 1 2 3 lah seperti itu. Dengan massa yang sama. Jadi massa M1, M2, M3 ini sama ya. Nah, diberi gaya. Diberi beberapa gaya. Sehingga mengalami percepatan 4 meter per detik kuadrat. Ya, diketahui itu di gambar gayanya adalah 14 Newton ini ya. 18 maaf. 18 Newton. Katanya lantainya licin. Jika salah satu benda diambil, tadinya didorong 3 dengan gaya 18 Newton. Kemudian setelah beberapa saat yang satu balok ini diambil gitu. Diambil 1. Berapa percepatan benda yang tersisa? Nah, jadi percepatan yang keduanya itu berapa? Jadi setipe dengan soal yang sebelumnya ya, cuma ini bedanya adalah dikurangi. Dicari masanya ya. Oke, yang pertama nih. Jika salah satu benda diambil, tadi ya udah ya. Diketahui A-nya dulu. Nih, mengalami percepatan, berarti percepatan itu A, 4 meter per detik kuadrat. Ini belum diketahui masanya berapa ya. Terus F gaya nih 18 Newton. F. Nah, sekarang gimana untuk mencari itu? Cari masanya dulu. Ini ketiga benda ini masanya berapa ya? Gitu. Sama seperti itu, pakai F sama dengan M kali A. Tapi masanya ini adalah massa 3 balok gitu ya, 3 benda itu. Jadi 3M, M-nya kan ada 3 ya, sama dengan F dibagi A. 3M berarti sama dengan F-nya masukkan 18 Newton dibagi 4 meter per detik kuadrat. Jadi 3M sama dengan 4,5 kilogram. Maka massa satu benda, ini setiap balok ini ya, itu hanya 4,5 kilogram dibagi 3 jadi 1,5 kilogram. Belum selesai karena yang ditanya adalah percepatan yang kedua. Tuh, tadinya 3 balok kemudian jadi 2 balok. Gimana ya percepatannya? Ayo logikanya. Makin banyak makin cepat atau makin lambat? Ayo pakai logika bisa, tapi memang nominal tidak bisa dikira-kira, harus pakai perhitungan pasti ya. Secara logika berarti percepatannya lebih besar karena lebih ringan kan ya. Oke, tapi kita buktikan saja. Fisika nggak bisa pakai kira-kira saja, tapi harus dibuktikan. Tadi massa balok 1,5 kilo. Nah, katanya bendanya diambil 1. Berarti masanya baloknya kan tinggal 2. Ya, tinggal 2 berarti masanya berapa? 1,5 dikali 2 jadi 3 kilogram. Awalnya kan 4,5 ya. Jadi 3 kilogram, jadi lebih enteng, lebih ringan. Nah, gaya yang dorong tetap ya. Jadi yang dorong tetap 18 Newton. Nah, berapa percepatannya? Nah, percepatan berarti A sama dengan
F per M atau dibagi M. Percepatannya A adalah 18, kan dari gaya yang awal ya, tetap gayanya tetap kan. 18 dibagi 3, jadi sama dengan 6 meter per detik kuadrat. Terbukti kan kalau dorong benda 3 lebih berat ya, nilai percepatannya kan 4 ya. Terus dibanding dorong benda yang cuma ada 2, jadi percepatannya lebih kencang ya, jadi 6 meter per detik kuadrat. Pinter. Lanjut, asik kan? Iya. Nah, ini apa ini? Wah, ada gambar polisi nih ya, lagi mendobrak operasi gitu ya. Seorang polisi ingin mendobrak pintu kayu yang menyelamatkan seorang bayi. Wow. Ya, terus saat mendorong pintu, gaya aksi polisinya sebesar 100 Newton. Berapa gaya aksi dari pintu yang tadi ya didobrak oleh Pak Polisi itu gitu. Nah, ini berarti aksi reaksi hukum Newton ketiga. F aksi sama dengan F reaksi. Kalau F aksinya 100 Pak Polisi, maka F reaksinya adalah 100. Gampang kan? Oke, yang berikutnya adalah ini satu slide tapi 2 soal ya. Seorang pemuda sedang memindahkan mesin dengan massa 25 kg. Dia menarik mesin dengan gaya 50 Newton. Berapa percepatannya? Nah, ya sama ya seperti tadi, diketahui M 25 kg, F-nya 50. Ditanya A, F sama dengan M kali A ya. Jadi A sama dengan F dibagi M, ketemu 2 meter per detik kuadrat. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal lagi, tipenya banyak sekali ya. Jadi kalian pantang menyerah ya, berulang-ulang coba. Ceritanya ada balok didorong sama ditarik. Nah, ini ada gaya 1 dan gaya 2. Ditarik sama didorong. Ini yang dorong 10 Newton, anak 1. Ini yang ditarik itu anak 2 ya. Massa bendanya 100 kg. Nah, F2-nya cuma berapa ini F2-nya gitu ya. Percepatannya itu 2 meter per detik kuadrat. Ya, nih. Ditanya gaya F2 itu berapa gitu. Sama. Jadi sigma F adalah M kali A. Sigma itu jumlah gaya ya. Lihat arahnya, kalau arahnya sama berarti dijumlah. F1 ditambah F2 berarti sama dengan M kali A. F1 sudah diketahui 10 Newton kan dari sini, tarik. F2-nya kan belum, tanda tanya, belum. Tulis aja F2. Sama dengan 100 massanya. Ini kan massa ya. 100 Newton dikali 2. Berarti F2 berapa? F2-nya ini 10 dipindah ke ruas kanan ya. Ini selesaikan dulu dikalikan. Kan 200 ya, 200. 10 pindah ke ruas kanan, karena ini positif akan berubah jadi negatif. Ya. Jadi F2-nya adalah 200 dikurang 10 sama dengan 190 Newton. Gitu ya. Oke. Oh, ini yang tadi sama ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya untuk pembelajaran gaya dan usaha. Terus belajar, terus mencoba ya. Yang belum subscribe, tekan tombol yang merah ya. Yang subscribe-nya yang sudah nggak merah jangan ditekan lagi ya. Subscribe yang merah ditekan, like-nya, share bagi teman-temannya ya dimanapun berada jika ada manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa membantu kalian ya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.